Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut. Ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Sekarang gini aja. Alhamdulillah saya ada uang 50 juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu, ya, karena saya yakin tidak ada. Jadi tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Uang ini akan menjadi milik Anda, 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah berminggu-minggu kita nggak upload ya. Ya ini karena memang kondisi yang memaksa. Jadi dikarenakan istri saya baru lahiran dan juga sekaligus persiapan acara akikah seperti itu, maka banyak waktu yang tersita. Khususnya juga karena saya harus beradaptasi dengan kondisi baru dan jadwal baru seperti itu. Dan yang disayangkan adalah dengan kondisi begitu jadinya banyak momen yang kita lewatkan begitu saja, khususnya momen di bulan Desember yang biasanya selalu ribut gitu ya. Ya apalagi kalau bukan perdebatan soal hukum mengucapkan selamat Natal, dan ini setiap tahunnya menjadi topik hangat khususnya di kalangan umat muslim. Padahal ya umat Kristen sendiri pun tidak mempedulikan apakah umat muslim mau mengucapkan atau tidak seperti itu, karena tentu itu tidak urgen, sebab mau ada dan tidaknya umat Islam mengucapkan selamat Natal pada hakikatnya prosesi Natalan tentu tetap dirayakan kan gitu. Dan soal adanya ulama yang memberikan fatwa haramnya mengucapkan selamat Natal, ya yang namanya fatwa itu hanya diperuntukkan untuk umat muslim saja. Hal itu sama sekali tidak mencederai kekhidmatan perayaan Natal oleh umat Kristiani, dan itu juga tidak mencederai sosial dan nilai-nilai toleransi kita sebagai masyarakat yang majemuk. Kenapa? Karena semua sepakat, mau dia menganggap boleh ucap selamat Natal atau tidak, semua sepakat jika kita muslim tidak boleh mengusik tetangga kita yang sedang merayakan perayaan keagamaannya, kan gitu. Nah dengan begitu semestinya diskusi soal ucapan selamat Natal ini sudah usai dan tidak perlu diperumit setiap tahunnya. Begitu juga harapan kita di tahun ini, bahwa kalau bisa ya nggak perlulah ya diributkan lagi soal ucapan selamat Natal, soal hukum ucapan selamat Natal. Karena alasan, argumen dan dalil yang digunakan tentu sama setiap tahunnya. Tidak ada hal yang baru yang membuat kita begitu terdesak untuk diharuskan membahasnya setiap tahun. Namun keheningan itu pecah di saat ada orang-orang yang mengungkit-ungkit kembali untuk dipermasalahkan dan buat panas seperti itu. Dan ini bisa kita lihat bagaimana tokoh-tokoh yang disebut-sebut sebagai aktivis toleransi dan open-minded itu di Indonesia ini, yakni seperti Permadi Arya atau Abu Janda. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saja dia buat sayembara berupa tantangan untuk membuktikan jika ada larangan ucapan selamat Natal itu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Dan dia akan memberikan uang 50 juta sebagai hadiahnya. Akhirnya terpancing lah ya, muncul lagi perdebatan, kemudian ribut lagi. Karena sayembara yang dia buat bukanlah benar-benar sayembara, tetapi cuma permainan saja untuk menyulut panas seperti itu. Karena dia sendiri mengatakan, karena saya tahu bahwa tidak ada ayat atau hadis yang mengatakan atau yang melarang mengucapkan selamat Natal seperti itu. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Nah itu kalau tidak ada disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, ya ngapain juga buat sayembara kalau bukan karena memancing keributan, kan gitu. Tidak ada urgensinya, karena tujuannya memang bukan karena benar-benar untuk membuktikan, untuk mencari tahu, dan hadiah 50 juta juga hanya sebatas gimmick saja seperti itu. Nah akhirnya channel ini kita malah kepancing juga jadinya ya. Ya enggak juga sih ya, kita sengaja membahas ini karena menurut saya ada kesalahan dalam berpikir dari narasi yang dibangun oleh Abu Janda tersebut. Ada kesalahan dari narasi yang dibangun oleh Abu Janda tersebut, sehingga perlu kita bahas agar narasi yang serupa tidak digunakan sembarangan oleh orang lain. Ya bukan karena pernyataannya berbahaya, enggak juga. Akan tetapi
pernyataan tersebut seperti yang disampaikan Abu Janda bisa mempermalukan orang tersebut, bisa mempermalukan orang yang menyampaikan. Jadi daripada bikin malu ya kan, bikin ribut, ya mari di sini kita jabarkan. Adapun juga video ini kan dibuat setelah Natal, bahkan di bulan Januari ya, dengan tujuan untuk menjaga dan menghargai saudara sebangsa kita dari Kristiani untuk merayakan hari rayanya secara khidmat seperti itu, tanpa diusik oleh perdebatan ini dan itu. Walau pada akhirnya ada saja yang memancing kan ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com, dan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya, khususnya buat subscriber kami yang sangat antusias mensupport channel ini hingga rutin traktirannya seperti itu. Terima kasih juga untuk yang lainnya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat teman-teman yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Sayembara yang dibuat oleh Abu Janda ini secara hukum agama itu disebut dengan akad ju'alah dalam ekonomi Islam, dan hukumnya mubah, di mana seseorang diberi upah karena telah memenuhi permintaan dari pemberi sayembara tersebut, dan tentunya objek yang dijadikan sayembara harus perkara yang halal kan seperti itu. Hanya saja teman-teman, di sini masalahnya objek yang dijadikan tantangan sayembara atau majhul alaih disebutannya itu bermasalah teman-teman, yang kemudian kita sebut tidak relevan dan mengandung sesat pikir seperti itu. Nah, kenapa kita katakan narasi klaim yang dibangun oleh Abu Janda itu mengandung cacat pikir? Alasannya begini, jadi dia akan menantang untuk membuktikan apakah ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang melarang mengucapkan Selamat Natal. Dengan pemahaman sebaliknya, kalau begitu, menurutnya jika dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan larangannya, maka hal itu tidak dilarang. Dalam konteks ini yang dimaksud soal mengucapkan Selamat Natal, kan gitu. Jadi preposisi silogisme logika yang dibangun seperti ini. Premis mayornya seperti ini. Semua yang dilarang dalam agama atau sesuatu yang haram itu pasti disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, premis minornya, ucapan Selamat Natal tidak dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Maka kesimpulannya, ucapan Selamat Natal tidak haram atau tidak dilarang. Nah, silogisme yang dibangun memang secara umum tidak salah karena menarik kesimpulan secara deduktif seperti itu. Namun, masalahnya tidak reliable, tidak relevan seperti itu. Nah, kenapa begitu? Karena Abu Janda hanya membatasi bahwa sesuatu yang diharamkan dalam Islam itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Padahal, sumber hukum dalam Islam bukan Al-Quran dan hadis saja, melainkan juga ada ijtihad ulama seperti itu, fatwa ulama. Sehingga kesalahan pikir di sini adalah karena premis mayornya sudah dibatasi, padahal hakikatnya tidak begitu. Itu sama seperti kesalahan pikir yang pernah disampaikan oleh Ade Armando. Seperti argumen yang dibangunnya, karena dalam Al-Quran tidak disebutkan salat 5 waktu, maka salat 5 waktu tidak ada. Padahal ada disebutkan dalam hadis gitu ya. Hanya karena dia membatasi apa yang ada dalam Al-Quran, maka informasi dalam hadis yang di luar Al-Quran tidak diakui. Padahal dalam Islam, Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan. Nah, konsep logika macam ini sering saya jumpai di kolom komentar yang biasanya dari kalangan non-muslim juga seperti itu. Yang bunyinya seperti ini. Karena dalam Al-Quran tidak disebutkan mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak punya mukjizat. Padahal kan ada begitu banyak, ada ribuan mukjizat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi kan seperti itu. Atau dengan silogisme lain, contohnya, saya mau masuk Islam kalau dalam Al-Quran ada disebutkan nama Hawa. Toh misalkan seperti itu ya. Ya tentu jawabannya tidak ada nama Hawa dalam Al-Quran. Karena dia sengaja membuat narasi deduktif yang seperti itu bukan karena serius mau membuktikan, tapi memang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk menjebak. Ya sebenarnya secara retorika itu nggak salah. Karena secara silogismenya itu valid. Hanya saja ini merupakan narasi retorika yang memang bukan untuk mencari jawaban, melainkan sebatas retorika saja. Contoh yang paling familiar dalam dunia debat adalah seperti yang disampaikan oleh Zakir Naik. Beliau kan sering mengeluarkan statement klaim bahwa saya akan masuk Kristen segera kalau Yesus ada menyebut dirinya Tuhan dalam Bible. Ya faktanya Yesus dalam Bible tidak pernah menyebut dirinya secara eksplisit sebagai Tuhan, sehingga Zakir Naik tidak perlu masuk ke agama Kristen. Ya secara narasi retorika ini nggak salah, tetap valid karena memang begitu silogisme deduktif yang dibentuk, sehingga narasi-narasi yang seperti ini sering digunakan hanya sebatas retorika dalam debat dan dialog. Ya jadi ini merupakan retorika yang digunakan dalam perdebatan saja seperti itu. Karena teman-teman
walaupun andaikan ya Yesus benar-benar ada menyebut dirinya Tuhan secara eksplisit, ya tetap saja Zakir Naik atau bahkan kita tidak akan benar-benar masuk Kristen. Karena landasan teologis yang membuat kita meyakini Yesus bukan Tuhan bukan karena dia tidak menyebut dirinya Tuhan, akan tetapi karena dalam Al-Quran disebutkan jangan menuhankan selain Allah dan Isa bukanlah Tuhan, kan gitu. Ya sama seperti pernyataan tantangan sayembara Abu Janda ini. Secara retorika, narasi silogisme deduktif seperti itu nggak salah, tetap valid, namun tidak relevan, tidak reliable seperti itu. Karena andaikan Abu Janda mengakui ijtihad ulama itu juga sumber hukum dan ijtihad ulama melarangnya, maka Abu Janda tidak akan peduli. Nah, karena tidak relevan, batalah akad ju'alah yang dibuat olehnya karena objeknya bermasalah. Karena si pembuat sayembara bukan benar-benar membuat sayembara, melainkan hanya mencari sensasi saja. Sekaligus nih saya mau pamer bahwa saya punya uang 50 juta seperti itu. Ya sama seperti nih, saya kasih nampak uang gepokan 1 miliar, siapa yang bisa terbang tanpa pakai alat akan saya kasih uang 1 miliar ini. Nah pertanyaannya, apakah sayembara ini relevan? Tentu tidak, karena tidak masuk akal dan tidak reliable. Sebab memang ya tantangannya sudah disetting sedemikian rupa agar impossible. Akhirnya yang terjadi hanya sebatas sensasi saja, sekaligus pamer uang seperti itu. Oleh karena itu, tantangan pembuktian hukum soal pengucapan Selamat Natal oleh Abu Janda ini bukan benar-benar untuk pembuktian, akan tetapi sebatas sensasi atau gimmick semata, ya buat mancing-mancing air keruh seperti itu. Karena gini teman-teman, logikanya kalau kita menganggap semua yang haram dan dilarang harus disebutkan dalam Al-Quran dan hadis semata, hanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka scamming, money laundry, money game, phishing, korupsi, nepotisme, kolusi itu tidak haram dong ya. Ya kan tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan istilah-istilah itu secara eksplisit kan gitu. Nah iyalah istilah-istilah secara eksplisit tidak ada, tapi kan ada disebutkan secara tersirat, secara tidak langsung seperti itu. Nah, begitulah para ulama menyimpulkan haramnya mengucapkan Selamat Natal. Memang dalam Al-Quran dan hadis itu tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara tersirat isyaratnya ada disebutkan dalam Al-Quran. Tepatnya disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 72. Ulama memahaminya dari kata adzur dalam ayat ini, dan ada banyak hadis-hadis lain yang mengandung isyarat yang serupa. Sehingga tidak begitu heran kenapa ulama-ulama terdahulu umumnya mengharamkan ya. Walaupun ada juga ulama-ulama sekarang yang memperbolehkan seperti itu. Lah kok bisa begitu ya? Kok bisa ada ulama yang memperbolehkan? Ya memang begitulah yang namanya ijtihad. Sehingga ya bisa jadi ada pandangan lain seperti itu. Yang pastinya baik yang mengharamkan maupun yang menghalalkan masing-masing ada landasan hukum dan dalil yang digunakan. Nah lebih lanjut soal ini mungkin kapan-kapan akan kita bahas di bulan Desember nanti ya 2022. Oleh karena itu dari sini dapat kita pahami bahwa pertama klaim tantangannya dari Abu Janda ini tidak relevan. Dan yang kedua, sayembaranya hanya sebatas sensasi dan gimmick semata. Dan na'udzubillahnya sampai-sampai dia menggunakan Al-Quran sebagai legitimasinya. Dalam kata lain, dia telah mempermainkan Al-Quran dalam bercandaan yang dibuatnya. Nauzubillah. Dan lebih lanjut soal Abu Janda ini ya udah sama-sama kita maklumi lah ya jika ulahnya memang selalu bikin kalangan umat muslim ribut. Dan pertanyaannya kenapa dia mau kan gitu? Ya jawabannya adalah karena dia dibayar dan itu pengakuan dia sendiri bahwa dia adalah influencer yang dibayar. Dan dengan begitu kita tidak heran kenapa dia atau juga kawan-kawannya itu begitu antusias menyuarakan pendapat kontroversinya dan nyari-nyari keributan seperti itu. Kenapa ada yang dapat jadi jabatan jadi komisaris, kenapa enggak? Karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris ini adalah orang-orang yang memang berjuang di TKN waktu itu. Ya, kalau aku beda, aku sama Denny ini waktu pilpres kita ini influencer yang dibayar, gitu. Jadi aku rasa kenapa kita nggak ditawarin komisaris kan lu udah dibayar, masa lu minta komisaris lagi? Gitu. Wajar lah aku pikir. Jadi ya komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu, makanya pada jadi. Kalau gue kan digaji waktu itu, Mas. Gajinya gede lagi. Gede lagi ya. Gede lagi ya. Oh, gede. Ini sekarang Mas Arya posisi di mana ini? Ini halamannya gede banget ini. Bukan halaman ini, di taman, deket rumah nih, seberang ini rumah gue. Di seberang jalan ini. Nih, ini jalan. Dari honor berkat dukungan. Bukan, ini bukan taman rumah ini. Ini bukan halaman rumah, soalnya ini taman komplek. Nah, apakah salah apabila seorang influencer itu dibayar? Ya sama sekali nggak salah. Di sistem ekonomi liberal dan kapitalis ini, ya siapa yang ada duit, dia yang bersuara, kan seperti itu. Yang salah itu adalah apabila mereka-mereka ini dibayar oleh pemerintah. Ya kalau begitu mereka dibayar dengan uang rakyat,
untuk memancing keributan rakyat. Ya mungkin tujuan awalnya itu benar, yakni memfasilitasi para influencer untuk menyuarakan perdamaian dan toleransi. Hal ini kita dukung. Akan tetapi kalau hasilnya menghasilkan keributan, ini berarti mereka dibayar namun tidak dikontrol. Jadi suka-suka mereka dengan ideologinya berbicara, walaupun ujung-ujungnya jatuhnya ke kontroversi kan gitu. Hanya saja, jika yang membayar mereka adalah lembaga independen atau dari konglomerat tertentu, ya itu nggak masalah, nggak ada yang salah semestinya. Yang salah itu sebenarnya kita sendiri. Kenapa kita tidak mau mendukung influencer-influencer muslim yang sepemikiran dengan kita untuk menyuarakan pendapat? Maka wajar jika misalkan Kristen kemudian membayar influencer untuk berbicara tentang kekristenan, atau NU membayar influencer untuk menyuarakan ideologi NU, atau Muhammadiyah dengan ideologinya dan sebagainya. Maka juga jangan heran apabila banyak ustadz-ustadz dari Saudi yang juga dibayar untuk berdakwah oleh pengusaha-pengusaha dari Saudi kan gitu. Begitu pula ketika ada kelompok liberalis, sekularis, dan anti-Islam yang membayar influencer untuk menyuarakan dan pemikiran mereka, ya nggak ada yang salah. Nah udah tahu seperti itu, maka kita juga seharusnya bisa membiayai atau memfasilitasi dan mendukung para influencer muslim untuk berbicara tentang Islam yang damai kan gitu. Dan alhamdulillahnya channel kita akhir-akhir ini sudah mulai banyak memberikan antitesis terhadap syubhat-syubhat yang mereka buat. Dan yang membuat channel ini berkembang seperti sekarang itu bukan karena AdSense, melainkan karena dukungan dan bantuan dari para muhsinin semua melalui layanan apresiasi kreator. Karena teman-temanlah sebagai wasilah yang membuat channel ini berkembang. Oke, mungkin ini saja untuk video episode pembukaan di tahun 2022. Semoga tahun ini menjadi momentum bagi channel ini untuk semakin berkembang lagi. Dan kalau video-video dari channel ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersama. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.